Enea Bastianini akan menjadi sorotan di Misano akhir pekan ini. Ia baru saja dipromosikan sebagai rider tim pabrikan Ducati mulai MotoGP 2023. Selain itu, Grand Prix San Marino adalah balapan kandangnya. Ducati akhirnya memilih Enea Bastianini untuk mengisi slot dalam skuad utama mereka mendampingi Francisco Bagnaia. Sementara Jorge Martin, yang juga menjadi kandidat, bertahan di Pramac Racing. Banyak pihak menilai pabrikan Borgo Panigale telah mengambil keputusan tepat dengan menunjuk La Bestia sebagai tandem Bagnaia. Bahkan, Jack Miller, yang posisinya digantikan, pun setuju. Sejak melakoni debut di MotoGP pada 2021, Bastianini terus memperlihatkan progres. Selama musim pertamanya, juara dunia Moto2 2020 itu berhasil menyabet 2 podium, dengan motor spek lama. Kemudian musim ini, ia telah meraih 3 kemenangan, juga dengan prototipe Desmosedici tahun lalu. Kini, di sisa MotoGP 2022, La Bestia tentu ingin memperlihatkan bahwa Ducati tak salah memilihnya. Dengan kursi tim pabrikan telah diamankan, motivasi pembalap asal Italia tersebut seharusnya meningkat, terutama menghadapi GP San Marino, balapan kandangnya di sirkuit Misano, pada 2–4 September. Sementara itu, Red Bull KTM Factory Racing takkan pernah melupakan Miguel Oliveira, yang menjadi bagian dari pabrikan Austria sejak level junior. KTM dan Oliveira tidak terpisahkan sejak 2017, saat pembalap Portugal itu berkompetisi dalam kejuaraan dunia Moto2. Talentanya mulai menarik perhatian ketika dia ambil bagian dalam Red Bull MotoGP Rookies Cup 2008. Namun, kemenangan perdana di Moto3 Italia 2015, serta keberhasilannya menduduki peringkat kedua klasemen akhir, merupakan faktor yang meyakinkan KTM untuk membawa Oliveira ke struktur penjenjangan rider muda. Sebelum melangkahkan kaki ke kelas MotoGP bersama T3 Racing pada 2019, Oliveira adalah atlet pertama yang menapaki setiap langkah di tangga Red Bull Rookies dan MotoGP KTM GP Academy. Musim 2020, Oliveira mencatatkan 2 kemenangan, yakni di Grand Prix Austria dan balapan kandang Grand Prix Portugal. Berkat prestasinya itu, dia dipromosikan sebagai pembalap tim pabrikan KTM mulai 2021. Kami beruntung punya pembalap dengan kecerdasan, bakat, dan profesionalisme seperti Miguel di tim pabrikan, kata tim manajer KTM, Francisco Gaidotti dalam pernyataan tertulis. Ketika kami mampu membuat paket yang tepat untuknya, dia menunjukkan kelasnya dan membawa beberapa masukan penting ke dalam pengembangan KTM RC16. Itu adalah sesuatu yang akan selalu kami hargai. Obrigado, Miguel. Sejauh ini, Oliveira telah memberikan 2 kemenangan untuk Red Bull KTM Factory Racing. Pertama, pada GP Catalunya tahun lalu, dan kedua, saat dia mencetak kemenangan di sirkuit Mandalika, Indonesia musim ini. Jelang putaran GP San Marino, Miguel Oliveira saat ini menempati peringkat ke-10 klasemen sementara dan mengemas perolehan 85 poin. Tahun depan, Oliveira bakal mengarungi petualangan baru bersama tim satelit RNF, yang dipersenjatai Aprilia RSGP. Tandemnya tidak jauh-jauh dari bekas struktur KTM, yakni Raul Fernandez. Terima kasih banyak kepada Miguel untuk semua yang dia bawa ke program MotoGP kami dan untuk semua nilai kuat yang dia wakili, ucap Direktur Motorsports KTM, Pete Beirer. Dia datang melalui sistem KTM kami, tetapi dia juga membantu membuat setiap langkah menjadi valid dan kompetitif dengan naik podium 36 kali dan meraih 16 kemenangan untuk kami, 4 diantaranya di MotoGP. Beirer kemudian mengatakan, kemenangan Oliveira di Red Bull Ring pada 2020 merupakan momen yang sungguh menakjubkan, makin istimewa, lantaran sang pembalap melengkapi dengan dominasi di Portimao dalam tahun yang sama. Dia benar-benar menunjukkan kepada pembalap muda, jalan oranye, melalui piramida MotoGP, ucapnya sembari memuji. Dia benar-benar profesional, seorang pria keluarga dan dia pasti akan dirindukan di paddock kami. Kami berharap yang terbaik untuk masa depannya di kelas MotoGP.